Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Masrohatul Fuadah. Saya dari kelas Teknik Informatika semester 2 kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Dan sebagai organisasi nirlaba, mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Good government diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, di mana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi baik secara regional, nasional, maupun internasional. Yang kedua ada tujuan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terus ada fungsi pemerintahan Indonesia. Fungsi pertama yaitu fungsi pelayanan. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Fungsi yang ketiga ada fungsi pembangunan. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya fisik, tapi juga mental spiritual. Lalu fungsi yang keempat ada fungsi pemberdayaan atau empowerment. Dalam fungsi ini, pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.